Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan melihat hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudarimu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan dari bacaan pertama sampai pada bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-22 ini mengarahkan kita kepada salah satu keutamaan Kristiani dalam pelayanan dan harus dipraktekkan terus-menerus, yakni kerendahan hati. Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya pernah mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Adalah kesombongan yang membuat malaikat menjadi iblis. Adalah kerendahan hati yang membuat manusia seperti malaikat. Dan lagi, apakah engkau merencanakan untuk membangun menara yang menembus awan? Letakkanlah terlebih dahulu dasarnya, yakni rendah hati. Poinnya adalah sikap rendah hati adalah dasar dari semua keutamaan. Tanpa sikap itu, apa yang akan atau telah dibangun oleh manusia bisa runtuh sesaat. Kita bisa melihat kejadian-kejadian di masyarakat kita atau baru-baru ini, ada orang-orang yang pada dasarnya potensial, cerdas, memiliki kecermelangan, namun karena
ketika diberi kuasa, dia malah menggunakannya hanya untuk mencari nama atau demi kesombongan. Dan hasilnya dia sendiri yang dipermalukan di titik terendahnya, dan segala sesuatu yang sudah dibangun runtuh begitu saja. Mengejar status demi kesombongan diri yang berlebih tidak hanya terjadi pada masa kini, pada zaman dulu, pada zaman Yesus, hal ini juga menjadi penyakit. Yang salah sebenarnya bukan pada status atau kedudukannya, karena ini adalah sarana. Tetapi bila orang hanya mengejar itu demi popularitas, demi kesombongan diri, demi memusnahkan orang lain, apalagi dengan cara yang sangat licik, nah ini yang merusak tatanan kehidupan. Ini yang diingatkan Yesus dalam perumpamaan tamu yang diundang dalam pesta perkawinan. Perumpamaan ini tidak bisa dibaca secara harafiah bahwa orang tidak boleh duduk di depan. Kalau dibaca secara harafiah bisa kacau. Gereja ini juga bisa kosong yang ada di depan. Tidak ada yang mau duduk di depan. Kalau dibaca secara harafiah, maka kita perlu membacanya secara kiasan dengan maksud tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan mengejar status, pangkat, popularitas hanya untuk kesombongan diri dan menggunakan cara-cara yang licik untuk mendapatkannya. Status, pangkat, kedudukan adalah sarana untuk semakin bisa melayani secara lebih utuh. Kita bisa menggunakan status, kedudukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan martabat manusia. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Apa bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya adalah sikap mau belajar terus-menerus, mau melayani secara tulus, bukan mentalitas. Kalau dalam bahasa Latin itu do ut des, aku memberi supaya engkau juga memberi. Hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam ayat berikutnya tentang mereka yang diundang ke meja makan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Ketulusan adalah poin utamanya. Dan ketika orang tulus, ia bisa total. Sikap mau belajar hal-hal baru adalah arahnya. Hal ini dapat terjadi bila kita mau memandang dan merenungkan bagaimana Allah, seperti bacaan yang kedua disebutkan sebagai Allah yang ada di tempat tertinggi, mau menjadi manusia, hadir, berkomunikasi langsung dengan manusia, mendengarkan keluh kesahnya, tidak cepat-cepat menghakimi hanya dari satu sudut pandang. Hal inilah yang harus kita latihkan dalam kerendahan hati. Pada hari ini akan dilantik para ketua lingkungan yang baru. Tentu bacaan ini bisa menjadi bekal yang berharga sebagai perjalanan 3 tahun mendatang. Menjadi ketua lingkungan adalah menjadi sarana untuk dapat melayani, meneladan Allah yang mau hadir, mendengarkan keluh kesah, berkomunikasi, menjadi perantara adalah wujud-wujud konkretnya. Tentu di dalamnya akan muncul pergulatan dan permasalahan, tetapi mau belajar bersama adalah perwujudan nyata dari kerendahan hati.
Terima kasih kepada semua yang sudah menerima tugas ini dan sebentar lagi akan dilantik. Gunakanlah kesempatan ini untuk bisa ikut serta membangun gereja sebagai gerakan bersama dan membagikan sukacita Injil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan,